akhirnya menanam sayuran untuk dimakan. Kemudian berbicara dengan roh tumbuhan untuk mendapatkan nasihat dan pengarahan. Iki piye itu iki? Subhanallah ya, ketika kita bahas akarnya itu jadi lucu gitu ya. Jadi lucu. Ini ada yang iya, saya kejawen kan dari India. Akarnya sama. Jadi kan kemudian berasumsi berasumsi bahwa tumbuhan punya energi pengarahan itu gimana toh? Jadi tumbuhan punya roh, itu terus jadi kita susah, akal kita tuh mau nyambung itu susah. Kenapa? Masa sih? Dari mana? Ilmiahnya dari mana? Karena ini akar itu, akar nggak ada ilmiahnya, makanya kan aneh gitu ya. Ya orang berbondong-bondong akhirnya terus ngomong kalau ada pengarahan dari, karena di Inggris ini namanya, di Inggris ya, di Skotlandia itu orang nggak tahu kita ini mau apa, ini oh ada coba ini baru itu kesono berbicara kan menarik ya, ada rohani, kita cinta tumbuhan dan sebagainya itu kan. Aspek-aspek ini sebetulnya di zikir itu udah cukup, Quran, sholat, zikir udah ada. Aspek rohani, kenyang rohani itu sudah ada, tapi kita nggak tahu cara minum obat, cara zikir yang benar kita nggak tahu, cara sholat yang benar kita nggak tahu, cara baca Quran yang benar juga kita nggak tahu, akhirnya hati kita kering juga. Kalau yang kering itu mereka orang-orang kafir, nggak kenal agama, nggak kenal Islam, mending. Tapi kalau yang kita kenal Quran, kenal Islam, ya di pesantren, kok bisa kering itu ya, ini kayak nggak masuk akal. Tapi ini wakil, ini terjadi, ayo ini masalah, ayo kita jadi jalan keluar. Ya itu, ya berbondong-bondong yang mempelajari kerohanian dan membuat masyarakat baru yang mengembangkan kerohanian alternatif. Ya mereka cari karena mereka nggak tahu yang benar mana. Mereka tidak tahu Islam, nggak tahu Quran. Tapi subhanallah ya, sekali ini di Inggris itu mualaf itu banyak sekali. Dan kebanyakan akhwat mualaf di sana itu. Ya silakan kalau itu. Jadi subhanallah ya. Jadi akhirnya apa? Ujung-ujungnya apa? Terakhir berusaha menggali Tuhan yang ada pada diri. Sama. Benang merahnya sama. Sama. Dia nggak tahu Tuhan itu di mana, nggak tahu. Oh Tuhan itu mungkin di dalam itu semua zon. Zon. Mereka tidak ada bukti untuk itu, tidak ada. Ya, kemudian menjadi pusat pelatihan yang dikunjungi ribuan orang di seluruh dunia. Mengajarkan pelatihan tentang ajaran teosofi. Sudah kita bahas teosofi tadi ya. Yang nggak jauh-jauh juga dari akarnya yang tadi, akar Tuhan dalam diri tadi itu. Ya, Alice Bailey dianggap nabi zaman baru. Alice adalah penggiat teosofi setelah Annie Besant. Annie Besant ini yang pendiri teosofi yang belajar ke India, ke Inggris, kemudian ke Mesir. Karena Mesir kan juga ada paganisme juga. Dan salah satu sumbernya kan agama Mesir kuno, Hermes itu. Jadi katanya orang-orang, sebagian orang kadang Hermes itu Nabi Idris. Ngawur itu ya. Dewa Hermesnya Mesir itu Nabi Idris. Nah ini. Nah, sumber ajaran 6 dari mana? Mengambil dari banyak sumber dan mencampur jadi satu. Dari mana? Pagan kuno, Hindu, Buddha, Taoisme, agama Mesir kuno. Kalau antum melihat ke buku The Secret, ada itu Hermes itu kan, yang di atas itulah yang di bawah, yang di langitnya itulah yang di bumi, Hermes. Akhirnya di kotak ada apa? Anak endadonnya abdibi. Artinya kan hamba di bawah, Tuhan di atas. Berarti connect antara hamba dan Tuhan, di connect. Akhirnya kan jadi ngawur. Kok dari mana connect dengan hamba dengan Allah, connectnya dari mana? Mau nggak mau larinya kemana? Wahdatul wujud. Jadi itu kaitan, itu tidak bisa dipisahkan. Tidak bisa dipisahkan. Kalau orang yang dia meyakini batilnya ajaran wahdatul wujud dan batilnya ajaran pagan kuno, dia harus mengingkari 6. Kalau dia mengingkari, tidak ya, dia mengingkari agama pagan kuno, agama yang kebatinan seperti itu dia ingkari, wahdatul wujud dia ingkari, tapi dia percaya praktek 6, ini tidak konsisten. Iya, taoisme tahu.
Tahu itu Cina. Dari Cina jadi namanya wujud itu jadi satu kemudian jadi dua, yin dan yang. Kemudian terus Hindu ya. Hindu itu ada dua mazhab ya, meyakini banyak Tuhan, meyakini wahdatul wujud. Sama juga sih. Karena banyak Tuhan itu adalah perwujudan dari Tuhan yang satu. Enggak masalah menyembah Tuhan yang mana karena semua satu juga. Nah, mazhab wahdatul wujud inilah yang berpindah ke negeri barat. Pandangan 6 tentang Tuhan, alam dan manusia banyak mengambil dari Hindu. Nah, Islam punya pandangan sendiri tentang Tuhan. Islam punya pandangan sendiri tentang alam. Islam punya pandangan sendiri tentang manusia. Ya, manusia siapa? Manusia itu ciptaan Allah dari Nabi Adam dan sebagainya. Itu harus diimani. Harus diyakini, tidak boleh orang tidak percaya. Karena itu paket. Karena Islam itu bukan cuma ajaran sholat, puasa, sedekah, bukan. Tapi ada prinsip-prinsip. Iman, percaya. Dan dalam konsep-konsep itu sudah dipaten dalam Al-Quran. Contohnya konsep alam itu ciptaan Allah. Allah dulu ada, baru alam. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Kemudian ayat-ayat tentang khalaqas samawati wal ardh. Itu sudah paten itu. Jadi apa khalaqa? Allah ada dulu, baru kemudian Allah menciptakan langit dan bumi. Tapi kalau dalam konsep wahdatul wujud, Allah ada, Tuhan ada, lalu otomatis ada semuanya. Jadi namanya bahasa Arabnya namanya bertawalud. Tawalud itu apa? 1 jadi 2, 2 jadi 4, 4 jadi sampai jadi semua makhluk, sampai jadi kita-kita. Makanya itu juga tidak lepas dari teori wahdatul wujud. Dari mana? Dari konsep agama paganisme, agama Hindu Buddha, agama konsep ketuhanan Yunani kuno. Nah, ini orang-orang barat ya, mereka kering. Apalagi kan jargonnya kan ini kan 6 ini kan bukan agama, silakan Anda agama masing-masing, tapi praktekkan seperti ini. Atau malah tidak usah beragama, tambah enak. Dia bisa kenyang spiritualnya, tapi tidak usah ada ritual. Nggak usah sholat, nggak usah agama, nggak usah puasa. Jadi kan nggak enak, terkekang. Udah bisa yoga, meditasi, itu sudah puas, bebas habis itu. Makanya disebutkan mereka 6 itu punya jargon spiritualitas tanpa agama. Jadi seolah-olah Islam ini kurang. Bagi orang Islam yang mereka belum paham tasawurnya ini, konsekuensi mereka bahwa ini Islam ini kurang spiritualitasnya. Jadi perlu kita tambahkan dengan zikir, perlu kita dengan ya posisi gini, dengan tangannya gini. Karena ke posisi gini nih, jadi pusat energinya mengalir lebih. Ini itu ada teorinya, penjelasannya. Karena dia sudah ikut ya training tahap dasar, dia terima itu semua, dia makan itu semua karena dia sudah disuci otaknya pelan-pelan. Ini adalah sains, ini adalah ilmiah. Sains itu netral. Buktikan dengan ini riset. Yang namanya riset itu kan, statistik itu kan bisa di framing kan. Bisa di framing kan. Misalkan ya seluruh suami-suami orang Solo takut poligami. Ya, karena pas disurvei di depan istrinya. Misalnya seperti itu. Misalnya seperti itu. Misalnya ini ya. Ya, misalkan gini. Misalkan jadi statistik itu bisa diolah sedemikian rupa supaya nampak benar. Misalkan itu contohnya banyak sekali misalkan ya 90% orang Solo suka berenang. Yang disurvei orangnya pas di kolam renang sama 4 orang di luar kolam renang. Yang semuanya orang Solo, tapi kan jadi bias hasilnya. Nah, inilah cara-cara ini yang kemudian orang awam menganggap itu adalah satu hal yang mudah diterima dan make sense gitu loh, masuk akal. Akhirnya ketika yang pertama itu bisa menerima, yang lain-lainnya dia lebih mudah untuk menerima karena sudah menerima pertamanya, jadi sudah nggak ada barrier lagi untuk menerima yang ajaran-ajaran berikutnya. Dan demikian, semakin jatuh ke dalam kesesatan, semakin jatuh ke dalam kesesatan sampai akhirnya tadi jadi seperti Sholah Ar-Rasyid tadi. Dari imam masjid, dari aktivis dakwah di Amerika, pointer bahasa Inggris bisa, tiba-tiba jadi penggiat 6. Jadi dalam tanda petik nabinya 6 di
Timur Tengah. Loh, iya Bang, tidak semua seperti itu. Iya, tapi kan pintunya kan itu. Kenapa kita perlu masuk pintu itu? Kan ada ilmunya. Nah, ilmu ini mereka ambil dari buku-buku yang terkubur di perpustakaan, nggak ada yang baca, mereka baca. Ini ilmu bener, tapi dia carikan hubungannya dengan keyakinan timur tadi. Jadi seolah-olah ilmu ini menjadi pembenaran bagi filsafat timur. Ini mungkin penjelasannya mungkin, makanya saya sengaja ulang-ulang masalah ini supaya bisa nangkep dengan benar. Karena intinya di situ. Intinya di situ. Nah, begitu juga praktek meditasi itu mengambil ritual Hindu secara langsung. Ya. Nah, ini Brahman, keyakinan 6 saya ambil dari Hindu. Brahman kurang besar fontnya sampainya. Brahman dan Badatul Wujud. Ya. Brahman adalah sesuatu yang mutlak dan tunggal. Seluruh apa yang ada tergantung kepadanya. Prinsip alam mutlak yang nampak oleh manusia berupa alam semesta. Brahman ini ya. Semua yang ada adalah wujud dari Brahman. Iya, ini Wahdatul Wujud. Karena memang ajaran Hindu. Ya, karma dan reinkarnasi dan samara ya. Kok samara? Sakinah, mawaddah, warahmah beda. Lain ya. Samkara ya. Samsara ya. Ini sudah matanya sudah kurang. Segala perilaku manusia akan berpengaruh pada kehidupannya hari ini dan masa depan. Ini karma ya. Karma ini menjelaskan mengapa orang berbeda-beda dalam rezeki, kesehatan, dan kebahagiaan. Kenapa sih ada orang yang miskin? Oh, dia dulu dalam kehidupan sebelumnya dia orangnya kaya tapi boros. Ketika dia mati, lahir baru dengan keadaan miskin. Kenapa sih ada orang sakit-sakitan? Nah, ini tafsiran Hindu. Kalau tafsiran Islam, itu dari Allah. Allah menguji. Kalau Allah menguji manusia masing-masing. Wa nabluukum bisyarri wal khairi fitnah. Itu balanya Allah. Mereka enggak tahu, mereka tidak punya, mereka bingung. Ini gimana? Harus punya tafsir, harus punya penjelasan. Mengapa ini kaya? Mengapa ini miskin? Mengapa ini hidupnya senang? Mengapa ini hidupnya penuh dengan ujian? Nah, ini tuh masalah mengapa ini tidak bisa ditemukan oleh manusia. Kalau mereka punya prinsip, itu pun mereka prinsipnya kira-kira. Tapi kalau Islam, dari wahyu Allah SWT, pasti benar. Karena apa? Dari wahyu Allah. Sumbernya dari mana? Dari luar alam. Dari Allah langsung. Yang menciptakan. Makanya kan, orang yang mencari makna hidup, ngapain cari makna? Sudah ada dalam Quran. Apa? Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Selesai. Yang mencari makna hidup ke hutan, ini semua nyepi. Ngapain itu? Makna hidup itu ada dalam surat Al-Fatihah yang kamu baca tiap hari. Iya, karena berdoa ya karena nasta'in. Kok saya nggak nemu salah lu kamu nggak belajar Al-Fatihah? Udah YouTube udah banyak, ustaz-ustaz udah banyak, pengajian udah banyak, tapi kamu nggak mau, malah mencari mana hidupnya ke. Iya tadi tanya pohon tadi. Nah, kalau orang Inggris sana Pak wajar Pak, karena dia nggak ngerti, dia nggak punya kayak. Kalau orang Islam kan malah nyarinya ke pohon-pohon. Makanya, jadi subhanallah. Jadi dengan kita deskripsikan mazhabnya pun kita udah tahu ini salah. Jadi tidak usah panjang-panjang, cukup aja dibacakan aneh-aneh itu kan. Juga jadi karena ini juga bisa jadi untuk menakut-nakuti orang supaya nggak ganggu orang lain. Kamu nanti jadi kodok. Kamu kayaknya kan takut. Karena apa? Karena di dalam Hindu tidak ada ajaran muraqabah. Alam ya yara itu dalam Islam. Ya ma yalfidu min qaulin illa ladayhi raqibun atid. Sinkron dengan konsep hari kiamat. Sinkron. Kalau Hindu bingung. Nanti gimana ya supaya orang ini nggak nakal, nggak jahat. Dalam Islam nanti ada kiamat tuh kamu. Makanya ini orang ini kalau nggak beriman sama hari kiamat jadi kayak hewan. Ya. Jadi nggak takut dosa jadi kayak hewan. Sudah nggak ada bedanya sama lebih parah daripada hewan. Karena perilakunya bebas. Orang kalau nggak takut hari akhir mau ngapa aja bebas. Tapi kalau misalkan orang yang takut sama hari akhir, dia tahu ini resikonya ini ya, lebih baik sabar. Nah ini, makanya subhanallah ya. Jadi semua konsep Islam itu sinkron dan konsep Hindu juga sinkron. Kalau kamu yakin bahwa Tuhan itu
berarti kamu harus yakin bahwa Tuhan itu kamu mempunyai kemampuan kuasa tanpa batas. Karena itu konsekuensinya. Yang aneh, yang yakin bahwa manusia itu hamba Allah, tapi percaya juga kalau manusia itu punya kemampuan tanpa batas. Nah, inilah ya, ritual Hindu ya. Ini juga sumber 6 ya, ritual Hindu. Ya, bersumber dari keyakinan Hindu khususnya pada orang berusaha berbebas dari lingkaran setan, reinkarnasi lewat bersatu dengan yang mutlak. Karena manusia itu adalah bagian dari Tuhan, maka untuk keselamatan adalah kita bersatu lagi dengan Tuhan, harmoni dengan alam. Kalau kita ya nggak ngerusak lingkungan, bukan mau harmoni dengan alam, tapi memang sudah kewajiban kita nggak boleh merusak. Ya, bahkan melempar hewan cuma untuk mainan saja tidak boleh. Tapi mereka beda lagi. Ini juga Tuhan juga, ini tidak boleh kita ganggu. Jadi beda penafsiran. Nah, penafsiran yang benar yang mana? Ya, masalahnya orang mati itu nggak bisa balik. Ya, kita harus tahu mana yang benar di dunia ini. Tidak boleh kita bermain-main. Ini kalau mati nggak balik. Ya, kalau nanti matinya kalau nanti salah gimana? ini makanya harus cari din yang benar, ini harus tahu, harus cari dulu din yang benar. Ini jangan mau terkecoh ya. Ya, dengan ya orang berusaha terbebas dari lingkaran setan, reinkarnasi lewat bersatu dengan yang mutlak. Karena reinkarnasi ini kan terus-menerus ya. Kecuali dia bersatu dengan yang mutlak, dengan kembali ke asalnya yaitu Tuhan. Nah kan saya juga Tuhan. Loh, gimana nih kembali ke diri saya? Makanya ada tuh Tuhan, ada diri saya. Dalam diri ini ada Tuhan. Makanya kan ini sudah ya bertolak belakang dengan konsep Islam gitu loh. Gitu. Makanya 6 dengan yoga, meditasi. Nah, bersatu dengan apa? Dengan yoga, meditasi, puasa dan mengulang mantra. Aku bisa. Dimodifikasi. Modifikasi dengan meditasi, fokus itu kan udah berkurang kesadaran itu kan, mantra mulai tragis ya kawan, tragis. Tadi yang tragis ya, tadi yang mahasiswa Madinah tadi tragis banget ya. Dia bukan doa sama tapi dengan iman dengan afirmasi. Astagfirullahaladzim. 6 mengambil dari Hindu ya, pandangan mengenai Tuhan, alam dan manusia, reinkarnasi, mencapai hakikat ketuhanan pada diri dengan tahu semua ini. Ya. Tahu mengingkari adanya penciptaan alam semesta, filsafat yin yang dari Taoisme. Bahagia adalah bersatu dengan tahu. Kemudian Buddha. Ajaran Buddha diambil oleh teosofi. Pendiri teosofi sendiri menganut agama Buddha, yaitu si Enni Besan tadi ya. Nah ini 6 mengambil ajaran dari Buddha dan filsafat lainnya, dicampur juga dengan sains. Ini yang menjadi inti masalah. Jadi dicampur dengan sains seolah-olah menjadi itu bagian dari sains yang tidak boleh ditolak. Karena menolak sains kan sudah tidak make sense kan ya. Orang menolak sains itu kan sudah nggak masuk akal. Karena ini netral, bukti, nyata, fakta. Padahal ya tadi bukti tadi kan diolah tadi ya seolah-olah nyata padahal itu bukan. Nah ini yang semuanya mengarah kepada tafsiran saya, semuanya mengarah kepada wahdatul wujud. Kok bisa sains kok mengarah ke filsafat? Karena kan beda. Filsafat itu filsafat tidak bisa dibuktikan. Ya, sama seperti Quran dari Allah apa enggak, bukti sainsnya enggak ada, mau diperiksa kayak gimana? Tapi kita iman. Buktinya adalah dengan berita di Quran itu benar, kita buktinya itu. Oh, itu bersumber dari Allah Subhanahu wa taala. Agama Mesir kuno ya. Ya, dewa Isis merupakan dewa yang disembah oleh agama Mesir kuno. Meyakini wahdatul wujud ya. Menuhankan manusia, ya, mengultuskan bentuk piramid. Jadi piramid itu adalah sebagai pengumpul energi juga untuk berkomunikasi dengan alam gaib. Nah, ajaran Hermes, apa itu bacanya apa? Sekarang jadi tas yang mahal-mahal itu mereknya. Ajaran 6 ya, itu kebatinan gnostik dalam versi 6, ilmu laduni. Tuhan adalah sesuatu yang mutlak menjadi sumber bagi seluruh yang ada, bukan Tuhan yang menciptakan. Jadi tidak ada menciptakan, tidak ada menjadi ada seperti ketika lampu nyala
Di situ ada sinyal, ada sinar. Jadi Tuhan itu bukan tidak punya kehendak, bukan kemudian berkehendak menciptakan, nggak ada kehendak. Karena Tuhan itu sama alam itu satu. Karena jadi paham ya? Jadi ketika lampu nyala ada sinar. Ketika Tuhan ada makhluk. Jadi apa? Kalau bahasa filosofinya namanya beremanasi. Manasi itu bahasa Arabnya faid begitu ya kalau bahasa Arabnya ya. Melimpah ya faid itu ya, melimpah faid fadha yafid fayadan banjir. Itu yafidu itu semua udah bukan konsep Islam. Konsep Islam itu Allah ada sebelum semua ada. Kemudian yang diciptakan oleh Allah pertama kali adalah arsy, kemudian qalam. Ya, nah kita harus percaya itu. Itu akan nyambung nanti dengan seluruh ajaran Islam lainnya, akan nyambung, sinkron. Ya, sinkron. Kemudian Tuhan adalah wahdatul wujud, kemudian menyebarkan ajarannya dengan rahasia. Ini artinya tidak kemudian menyebarkan ajaran dengan terang-terangan. Ya, dengan rahasia. Sebentar nih saya. Ya. Ini yang mengapa kok banyak orang tidak tahu hakikat aslinya? Karena memang ajarannya aslinya itu disebarkan tingkat-tingkat yang sudah level tinggi, sudah siap menerima. Nah, ketika kenapa? Siap menerima gitu loh, sudah disiapkan dari level 1, pelatihan level 1. Dan memang seperti itu, pelatihannya berjenjang gitu loh. Berjenjang, jenjang level 1, level 2, level 3, level 4. Ya, di level 4 ini yang dibuka semuanya ajarannya. Nah, karena tidak dibuka umum, karena kalau dibuka umum orang pasti nolak. Gitu. Jadi menyebar kesesatan itu pelan-pelan, jangan langsung dengan frontal gitu loh. Ini yang kita bisa kita pelajari dari 6 ini ya, pelan-pelan. Ya walaupun kita juga punya pakem ya. Kita juga punya pakem, dan dalam Quran pun juga ada dimulai dari satu hal yang sudah common sense, yang sudah dimaklumi oleh semuanya, ya itu dari situ, itu bisa diterima oleh semuanya, kecuali oleh orang yang sudah tidak common lagi, udah gila. Ya itu, nah itu dari situ persatunya. Jadi mulai dengan satu yang bisa diterima oleh mereka. Ya ajaran 6 ya tentang penciptaan alam apa sih? Kalau Islam penciptaan alam itu tadi ada Allah ingin menciptakan alam, kemudian menciptakanlah alam seperti itu. Tapi kalau 6 tidak, ya sang mutlak, ya itu adalah Brahman dan tahu adanya bersamaan dengan makhluk lain, tidak ada lebih dulu. Sama sinar ini ada, cahaya lampu tak nyala ada sinar. Tadi teori apa namanya faid dan emanasi tadi, jadi tidak ada penciptaan. Iya itu Tuhannya kita. Punya tuh, jadi aneh ya, kita punya karep ya, kenapa Tuhan nggak punya karep? Kenapa Tuhan tidak punya keinginan? Kita kan punya keinginan, ingin makan, ingin ini, ingin itu, tapi Tuhan nggak punya keinginan. Adanya alam semesta ini ada gitu aja, mengalir gitu aja. Akhirnya kan mereka kan ini buntu. Nah kebuntuannya mereka menciptakan hal lagi yang untuk memecah kebuntuan itu, memecah kebuntuan berpikir tadi, kebuntuan logik mereka tadi. Ya, kemudian ya alam adalah lahir dari sang mutlak, alam adalah bagian dari sang wahdatul wujud. Ya ciptaan manusia, teori evolusi rohani dan jasmani. Jasmani ini adalah teori evolusinya Darwin ya. Itu juga karena kan dari tadi dan namanya Field tadi, emanasi tadi, terus kemudian evolusi rohani dengan pemahaman tadi. Rohani kita bisa meningkat
untuk bisa lebih tadi, antaranya kemampuan tanpa batas tadi. Kemudian ya tujuan hidup manusia. Di Islam jelas, kalau di 6 menjadi Tuhan, bersatu dengan Tuhan dalam proses reinkarnasi sampai jadi Tuhan, sehingga sebagaimana menjadi Tuhan dalam hakikatnya. Jadi berusaha mencapai kesempurnaan ya. Bagaimana ini sudah terwujud ya. Kemudian teori energi ini sudah kita bahas, jadi bisa lebih nyambung tadi ya. Kemudian ini tadi ajaran 6 ya, reinkarnasi. Ya, kemudian yang kedua, manusia bisa menjadi Tuhan. Seluruh sumber ilmu ada dalam diri insan, alam bawah sadar. Nah, ini kemampuan tanpa batas. Nah, ya, kekuatan pikiran yang mengontrol kenyataan. Pikiran menentukan takdir manusia. Ketika mampu menguasai pikiran, maka bisa menguasai alam nyata. Alam nyata itu alam wakil ya, alam realita. Ya. Jadi semua dari pikiran. Fokuskan ke pikiran, sukses. Jangan takut neraka. Takut itu nanti kalau kita takut, kita akan menarik ketakutan itu. Iya. Sementara kan subhanallah ya, kalau kita baca para nabi takut sama adab neraka, para sahabat, para tabi'in itu makanya bertolak belakang konsep Islam dengan ini. Ya, contohnya adalah Tuhan adalah pikiran. Nah, pikiran adalah pencipta. Jadi J.Z. Knight, The White Book, Ramtha. Ya, manusia bertanggung jawab mencari jalan keselamatan diri, bebas mencari jalan rohani sendiri. Dengan apa? Dengan mengeksplorasi diri tadi, mencari Tuhan dalam dirinya sendiri. Surga adalah pada diri masing-masing. Tidak ada surga dan neraka di akhirat. Padahal apa? Ini Islam Malik Yaumiddin, al-iman bil yaumil akhir, rukun iman. Ya. Nah, apa namanya? Tidak ada surga atau neraka karena apa? Reinkarnasi. Ya, karena ya tanpa awal, tanpa akhir. Ya kan? Alam ini tanpa awal. Ya azali, qadim. Ya bagi mereka itu namanya alam ini qadim karena adanya bersamaan dengan Tuhan. Versi mereka ya. Jadi kalau ada hari akhir berarti habis dong Tuhannya. Nah ini tidak masuk. Konsep iman pada hari akhir nggak masuk ke sini. Makanya ada masih yang masuk. Yang masuk apa? Reinkarnasi. Tadi bahwasanya ada orang yang jahat, ada orang yang baik, ada orang yang ini, itu kan satu konsep yang utuh, konsep ideologis yang komprehensif, harus nyambung, harus sinkron. Makanya Islam itu satu paket. Cuman karena belum mengenal Islam, tidak menggali Islam, akhirnya jatuh ke tadi. Ya, surga ada nirvana, pencerahan atau moksa. Capai dengan apa? Meditasi, yoga, dengan lain-lain tadi. Kebenaran adalah nisbi, relatif. Karena semua dari Tuhan. Semua dari Tuhan. Gak ada benar, gak ada salah. Ya apa? Ya, menurut saya, menurut kamu, udah. Ini kan bingung kan? Oh iya gitu ya. Kalau menurut saya, ini bukan air, ini ketek. Lu salah, oh enggak bisa disalahkan, Pak. Ini menurut saya ketek, ini air. Menurut orang lain ini TV. Bener nggak? Edan Pak. Karena seperti itu gila. Kenapa ini sudah tidak masuk? Berarti apa? Ada kesepakatan manusia dengan nama. Itu aja nisbi. Ya kalau nama dibilang nisbi sudah habis. Ya padahal kalau sebetulnya nama itu adalah disepakati. Kalau masalah nama disepakati air, apalagi kesepakatan terhadap kebenaran. Ini HP bukan air, ini laptop bukan air. Ya menurut Anda, tapi menurut saya ini air. Ini edan toh. bisa jadi gila. Karena ini kalau artinya kalau konsekuensi dengan konsep kebenaran itu nisbi itu, kebenaran ini kan satu yang besar ya. Oh, namanya air itu ya tidak bisa nisbi kok, harus ada kesepakatan dalam nama. Kok tahu-tahu dalam agama kok bisa jadi nisbi? Gimana ceritanya? Penting mana agama sama air? Penting agama, karena agama ini kehidupan akhirat. Air ini tuh kehidupan dunia aja gitu loh. Tapi kalau mereka air ini Tuhan, Pak, karena asal dari Tuhan juga. Pusing kan? Pusing. Kenapa pusing? Karena bertentangan dengan iman Islam yang kita yang sudah tertanam dalam diri kita.
Makanya aneh kok ada orang percaya rukun iman tapi masih percaya yang kayak gini-gini juga. Yang kemudian yang memang ditarik ke praktek yang dicampur dengan sains yang memudahkan untuk diterima. Nah ini praktek 6 ini yang kita ke praktek. Nah, ini ya. Transcendental meditation, hypnosis, NLP, the secret. Ini nanti. Ya, ini ritual Hindu untuk fokuskan pikiran perlahan untuk bisa sampai ke sumber pikiran. Sumber pikiran itu apa? Alam bawah sadar tadi. Duduk mengatur napas, mengulang-ulang mantra di kepala. Ajaran Hindu jadi transcendental ini diambil dari Hindu. Apa ajarannya ya? Tidak ada fokus pada keyakinan tertentu, tidak harus mengganti agama. Hakikat tidak bisa diketahui, harus mencoba dan merasakan hakikat. Tidak cukup dengan salah satu hakikat, tahu tapi harus merasakan. Wahdatul wujud ya. Segala sesuatu adalah satu, harus melakukan meditasi untuk bersatu dengan alam yang mutlak. Ada manfaatnya? Apakah benar ini manfaat? Meditasi, apakah benar manfaat? Afwan. Sekali lagi afwan. Bagi mereka, lebih semangat mana? Meditasi atau sholat? Yang mungkin mantan-mantan ya, mohon maaf kalau di sini ada mantan. Tapi itu bukan mantan yang indah ya. Coba yang pernah jadi mantan ya, mungkin ada yang boleh nanya nggak langsung memberikan kesaksian. Gimana? Waktu dulu masih jadi sama dia. Jadi waktu dulu masih sama dia, itu lebih semangat sholat, lebih semangat meditasi. Yang sampai praktek-praktek begituan ya. Ada nggak di sini? Mudah-mudahan nggak ada. Tapi mungkin antum yang pernah dengar dari orang yang praktek itu, lebih semangat mana? Sholat atau lebih semangat sholat atau meditasi? Jadi sholat itu dianggap sebagai beban. Kok ini satu kewajiban? Tidak menenangkan. Kok bisa dia? Ayyuhal ikhwah. Yang kita baca dalam sholat itu apa? Kata-kata langit. Kok masih mau sama kata-kata Hindu? Yang dari kata-kata Hindu, kenapa? Kan kita punya kata-kata langit. Subhanallah, alhamdulillah. Ya, padahal ada hadis Sahih Muslim itu ya. Walhamdulillah tamla'ul mizan. Kata alhamdulillah memenuhi timbangan amal. Wa subhanallah walhamdulillah tamla'u au tamla'ani ma bainas sama'i wal ard. Kurang apa? Kurang ajar. Jian tenan. Oh, jian tenan kowe. Iya, itu artinya karena kita tinggalkan kata-kata langit itu, akhirnya kata-kata setan yang masuk. Aku bisa. Kalau yang udah tinggi langsung om itu. Astagfirullahaladzim ya. Nah, artinya kan ini kan sebagai praktek nama hikayah ya. Bukan praktek itu ya. Sedang menceritakan, sedang menirukan, bukan sedang meyakini. Itu. Apakah mungkin orang Islam mendengar? Tanya aja orang yang Islam yang juga sampai ke situ enggak? Ya Islam ya, pakai jilbab Islam tapi ikut seperti itu. Bahkan mungkin di masjid saya malah belum dengar. Itu ada di masjid. Pelatihan apa? Yoga. Di masjid. Oke. Kenapa? Iya. Sholat itu enak, nggak usah tarik nafas, langsung fokus ke pikir. Sholat itu nggak usah tarik nafas, fokus ke pikiran kemana bacaan sholat, hati fokus kemana bacaan sholat itu. Kata-kata langit dari Allah, langsung dari langit, dari yang buat manusia. Dan kata-kata itu adalah puji-pujian kepada Allah Subhanahu wa taala, meningkatkan iman kepada Allah Subhanahu wa taala, makin mantap hati kita kepada Allah Subhanahu wa taala.
Ya subhanallah, Allah maha suci dari segala kekurangan. Alhamdulillah, Allah maha terpuji dari segala apa dengan segala kesempurnaannya. La ilaha illallah. Takbir Allahu Akbar. Allahu Akbar itu Allah lebih besar dari segalanya. Tapi karena takbirnya nggak sampai masuk ke dalam hati, nggak kita hayati mana dalam hati. Dan alhamdulillah ini ada caranya ya, salah seorang syekh itu dari Riyadh ya, Saudi Arabia, dia menuliskan kitab Al-Qiraah bil Qalbi, Qalbun Najafil Hayah itu, nanti kita bahas nanti kalau ada waktu. Itu dia gitu juga, dia tersesat dalam itu juga, sukses juga, akhirnya dia heran, saya ini sejak kelas 2 SMP sudah hafal 30, kenapa saya cara dia menggali, oh nemu inilah namanya dengan mentadabburi Al-Qur'an dengan Qiraah bil Qalbi. Ketika kita membaca di mulut itu, hati itu fokus apa yang kita dengar, ikut membaca atau ikut merenungkan maknanya itu. Itu susah, itu lebih susah dari meditasi. Susah itu menguatkan jiwa betul, tapi itu syar'i. Karena apa, ada apa namanya hadisnya ya. Siapa yang berwudu seperti saya berwudu ini, kata Nabi sallam, lalu sholat 2 rakaat, maka sholat rakaatain la yuhadditsu fihi man nafsahu, tidak berkata dalam hati. Artinya hatinya fokus kemana? Karena hati ini perlu, pikiran dan hati ini perlu ada yang kita fokus. Bahasanya itu apa namanya, perlu dicantel ke. Nggak bisa kosong, nggak bisa. Perlu dicantel ke. Kalau nggak kita biasa fokuskan untuk tercantol, terikat ya, tertaut dengan bacaan sholat, tertautnya ngelamun tadi. Saya ada cerita. Jadi ada orang sholat itu dia misalkan sini ya. Dia kalau sholat itu 4 rakaat itu dari sini ke mall, ke toko Rita, balik lagi sini, sampai sini lagi salam. Pada waktu itu dia lagi sholat 4 rakaat, 2 rakaat asar, nggak tahu. Ini kisah yang mudah-mudahan nggak benar. Baru sampai Rita, belum balik udah salam. Oh berarti kurang ini. Berarti Pak kurang imamnya. Loh kan tahu dari mana? Saya baru sampai Rita ngelamunnya, belum balik lagi sudah salam, berarti kurang. Nah, ini mencantel ke hati dengan zikir ini jihad, Pak. Karena melawan setan berusaha untuk mengisi dengan nyanyi-nyanyian, dengan lamun-lamunan, dengan hasutan-hasutan, bisikan-bisikan, kita singkirkan dengan kita paksa dengan hati ini untuk ikut kepada mulut. Jadi itu maqam rakaatain apa namanya, la yuhadditsu fi man irda ghufira lahu ma taqaddama min dzanbi. Dosa-dosanya yang lalu diampuni. Fokus hati dalam sholat, fokus hati dalam zikir. Itu hilang dari mati sebenarnya, itu intinya. Itu terkubur. Ya. Jika ada gunanya, ini benar. Apakah benar ada manfaatnya? Oh benar, manfaatnya apa? Tapi bukan berarti yang bermanfaat itu pasti boleh kita lakukan. Ya, manfaat pada khomer dan sihir bukan berarti membuatnya jadi mubah. Kita boleh pakai sihir. Sihir ada manfaatnya, Pak. Kenapa? Misalkan saya senang sama cewek itu, saya bisa nikah dengan cewek itu, kan manfaat. Tapi apakah kemudian jadi boleh? Khomer, manfaat, ada manfaatnya enggak? Ada, tapi fihi ma ismun kabir wa manafi'u linnas wa ismuhu ma akbaru min naf'ihima. Kata siapa? Kata Allah Subhanahu wa taala. Ya, bila bisa dibahas manfaatnya jika tidak ada masalah pada syariat. Sementara transcendental meditation ini meniru ibadah kaum Hindu. Nah, juga meditasi ini juga bukan nggak ada efek sampingnya. Apa? Depresi dan anxiety, kecemasan, kejang, cacat akal dan fisik sementara, bisa mencapai tingkatan psikosis atau gangguan mental karena diskoneksi dengan alam nyata. Jadi mungkin beliau Ustaz Azim mungkin akan menerangkan. Tadi ya, pertama transcendental, yang kedua hipnoterapi. Nah ini terkait erat dengan mesmerism, nggak bisa dipisahkan. Makanya kalau bahasa Arabnya bahasa Arab itu siapa? Apa? At-tanwim al-magnetisi. Dari mana kata-kata magnet ini? Dari mesmerism. Tidak bisa dipisahkan itu.
Tidak bisa dipisahkan. Ya, gerakan rohani yang digagas oleh Anton Mesmer, dokter dan ahli nujum asal Austria. Ini ahli nujum mana? Pokoknya ikut bintang-bintangnya masih sesat. Astral. Kalau astronomi mending ya, tapi kalau itu ciptaan Allah ya. Kalau astral ini yang kemudian meyakini adanya pengaruh bumi pada bintang-bintang itu memberi pengaruh pada kejadian di bumi, yaitu ya bintang Virgo itu nanti bokek, nanti bulan ini bokek, nanti bintang Pisces nanti bulan ini nanti putus sama pacarnya. Nah, itu kan astral ini kan beda lagi dengan dengan astronomi. Astronomi bagus karena kan apa? Itu mempelajari ciptaan Allah, menambah takdim kita kepada Allah SWT. Nah, ini salah satu kenapa kita kering ya, karena kita nggak ada takdim sama Allah SWT. Tidak ada namanya al-a'mal al-qalbiyah, nggak ada, amalul qulub nggak ada. Cinta sama Allah, kagum sama Allah, tunduk sama Allah nggak ada. Maka kering loh, hati mati. Sementara dalam 4 unsur iman, qaulul qalbi, qaulul lisan, amalul qalbi, amalul jawarih. Amal qalbi ini harus ada. Ya, karena tanpa ada amal qalbi jadinya apa? Nifak. Jadinya nifak. Karena apa? Dia taat tapi nggak ada hatinya. Nggak ada amal qalbinya. Perhatikan sekali lagi ya ikhwah. Kalau di hipno semua otomatis, nggak ada. Jadi geraknya jadi kayak mesin, nggak ada amal qalbinya. Semua mudah, sholat tek. Makanya dikaitkan dengan anchoring dengan jam. Jam segini tek, jadi kayak mesin. Ya kan? Nggak ada hubuknya pada Allah nggak ada. Dan apa itu tadi ya ayah ikhwan? Yang tadi penuhanan diri sendiri tadi itu melemahkan ibadah, melemahkan kebutuhan kita pada Allah. Ya, yang tadi menemu duit 30 juta dengan akhirnya dia menisbatkan bukan pada Allah, tapi pada afirmasi itu kan cabang dari keyakinan dia ini Tuhan. Cabangnya ke situ. Tadi udah kita jelaskan yang panjang lebar ya, kita ulang-ulang supaya lebih meresap, lebih mudeng lagi. Ya itu. Nanti sudah nggak butuh Allah lagi. Terus kalau nggak butuh Allah, ngapain ibadah sama Allah? Jadi kehilangan alasan untuk ibadah sama Allah. Kekuatan pikiran, alam bawah. Kita udah punya segala, ngapain ibadah sama Allah? Akhirnya kita kehilangan alasan untuk ibadah sama Allah. Akhirnya kita nggak ibadah sama Allah, kita ibadah sama diri kita sendiri, dan itu adalah kecelakaan yang paling celaka. Ketika kita nggak ada iman, nggak ada amal qalbi sama sekali sama Allah. Kemudian kita sombong, merasa bisa, merasa mampu, akhirnya kita mati dalam keadaan nggak ada iman. Betapa ruginya. Dan ini tidak bisa dipisahkan dari praktek-praktek seperti ini. Tetap ada bentuk praktek yang mengakar dari situ. Orang nggak sadar, kayak teman tadi yang tadi ya. Pesantren Madinah belajar seperti itu dengan kesaksian-kesaksian, testimoni-testimoni. Testimoni itu kan masih perlu diteliti. Apakah benar ada hubungan sebab akibat? Misalnya di depan jalan itu ada kambing hitam lewat, ada orang jatuh kecelakaan, ada orang naik motor jatuh. Apakah peristiwa bersamaan itu ada menunjukkan hubungan sebab akibat? Belum tentu. Makanya kan jadi kejawen ya, ada ini burung gagak ke sini, kan terus ada ke sini, itu kan praktek ke situ. Praktek dari testimoni-testimoni kemudian diambil satu kaidah. Makanya ya, tiap ada ayam, jadi misalkan gini, saya lewat jembatan rombongan manten nggak lepas ayam, kecelakaan. Satu orang, 2 orang, 3 orang, akhirnya jadi, oh iya ya, berarti ada hubungannya antara melepas ayam di jembatan dan kecelakaan. Padahal yang satu kecelakaannya ngantuk, yang satu kecelakaannya bautnya ucul, itu kecelakaannya remnya blong dan sebagainya. Ini yang akhirnya kan jadi tidak ilmiah lagi. Makanya syirik itu tidak ilmiah. Kenapa? Karena meniadakan hubungan kaos. Apa hubungannya? Coba ayam dilepas dengan kecelakaan. Apa hubungannya? Enggak ada hubungannya.
Nah kalau mau begitu kan berarti kan ada sebab akibat secara syar'i. Dari mana? Dari dalil. Misalkan apa namanya sedekah pangkal kaya dari mana? Dari dalil. Nggak ada orang sedekah itu miskin, nggak ada. Ada yang tadi yang apa namanya yang pinjem bank utang sedekah terus kok nggak balik-balik. Akhirnya miskin betul dia jual rumah. Nah ini ya meyakini adanya energi magnet tersembunyi mengalir di alam. Mana energinya? Nah di makalahnya artikelnya saya buka kemarin Andi Gunawan, nama nanti saya carikan nanti masih ada nama di store-nya di PC di rumah. Dia mengatakan bahwa yang dimaksud oleh mesmer dengan energi magnetik itu adalah chi. Energi yang chi tahu tadi bukan namanya energi tubuh yang di dalam tubuh. Chi yang tahu tadi itu karena dulu belum maju, belum mengenal istilah ilmu energi belum maju. Ilmu energi mana? Ya ilmu energi versi 6 tadi itu. Nanti coba saya namanya diingatkan nanti. Nanti saya kasih itu linknya ke antum. Jadi yang mesmer ini benar yang dimaksud itu yang dimaksud itu adalah chi, cuman artinya kan di sidang itu sama orang gereja sama Kaisar Prancis itu kan. Karena pada waktu itu masih belum nyambung, artinya mesmer ini sudah melampaui zamannya. Iya, nah ini tidak ada pemisah antara roh dan materi juga. Juga meyakini apa kesatuan antara Tuhan dan alam. Nah, kembalinya ke situ lagi. Kembalinya ke wahdatul wujud tadi. Aneh ya, dari orang yang berbeda tapi kok sama filsafatnya itu. Kok bisa seperti itu? Ini memang asal dari satu kebatilan itu dari mana-mana itu akan ke situ. Apa? Iya. Akan ke situ karena manusia perlu tafsir terhadap apa ada semua ini. Terhadap wujud ini perlu tafsir mereka. Ini apa? Wujud ini apa? Kalau kata sesat ya sudah, ya dia bingung, dia nggak tahu Tuhan, karena Tuhan itu kan kita nggak bisa ngelihat. Kita tahu adanya tentang penciptaan bumi, itu kan tahunya dari Allah, dari Quran. Allah menciptakan, kita percaya. Allah mengatakan kita percaya karena bukti kebenarannya sudah ada dan sinkron semua itu. Silakan, tapi nanti takutnya nggak rampung materinya. Nanti aja di akhir ditulis dulu. Ya makanya nanti akhir aja nanti. Ditulis aja pertanyaannya. Kalau terlintas pertanyaan ditulis aja nanti. Kalau nanti di sela-sela keterangan ada nanti ya ada, nanti kalau nggak ada nanti bisa ditanyakan. Nah kemudian apa? Ya ini ya. Tadi ya berikutnya praktisi mesmerism masuk ke kondisi hilang kesadaran. Lalu mendiagnosa penyakit dan memberikan obat. Jadi waktu di makalah itu ceritakan mesmerism itu di kolam nanti orangnya bisa terus kayak geter-geter gitu kayak kesurupan itu kan mesmerism ini kan. Nah itu mungkin nggak dengan jin, sangat mungkin. Dan itu kan alam gaib. Artinya apa? Beresiko adanya jin yang menunggangi ke situ ketika orang hilang kesadaran. Beresiko. Nah, lalu ini gimana ya praktisi mesmerism masuk ke kondisi hilang kesadaran lalu mendiagnosa penyakit itu caranya piye? Jadi masuk ke dalam kayak tadi ya mendiagnosa penyakit dan memberikan obat, caranya piye itu? Jadi iya. Mungkin wala alam. Itu yang artinya kan kalau Islam, misalkan orang Islam kan teorinya kan begitu. Orang mati udah nggak bisa ke anak. Kalau gentayangan itu jin. Nah mereka tafsirannya beda lagi. Tafsirannya beda lagi mereka itu. Nah mungkin ketika itu mereka nggak tahu itu apa, tapi ternyata itu adalah mediumisasi tadi yang jadi jin yang kemudian masuk kemudian buat apa kita ngaruh jin? Buat apa? Kenapa? Ya entah apapun itu. Ya, kemudian ya Sigmund Freud menambahkan filsafat akal bawah sadar pada teori hipnosis dan peran keinginan naluri untuk mengarahkan perilaku. Dan ini tidak lepas dari teori energi alam yang tidak terbukti ilmiah. Mana energinya?
Enggak terbukti. Ya, kemudian ya bisa hipnosis kalau yang menggunakan sihir haram ya. Jika disertai penipuan juga haram juga. Penipuan gimana ya, kita ya seolah-olah ini baik tapi padahal kita simpan sesuatu di situ, itu namanya penipuan. Juga digunakan untuk mencapai kondisi bersatu dengan alam atau Tuhan, juga digunakan untuk ritual agama seperti yoga dan zikirnya haram. Ini yang saya ambil dari bukunya Dr. Haifa Ar-Rashid. Nah, kalau nggak ada kaitan dengan dua hal tadi gimana? Murni karena riset dan itu boleh, tapi perlu dipertimbangkan masalah dan mafsadat, harus diriset ilmiahnya bagaimana, manfaatnya gimana. Dan ketika manfaat pun itu juga belum kan berarti itu boleh, bukan berarti nggak ada madorotnya. Dan sekarang pertanyaannya, mengapa itu bisa bermanfaat itu? Ceritanya gimana gitu loh. Akhirnya orang memasukkan mantra-mantra ke dalam hatinya, tapi tidak mau memasukkan Al-Quran dalam hatinya, mentadaburi Al-Quran sehingga Al-Quran itu masuk dalam jiwanya. Pilih mana? Mantra-mantra apa sama Quran? Pilih mana saudara-saudara? Pilih mana? Pilih Quran. Sudah jelas Quran itu apa namanya dari Allah Subhanahu wa taala. Hipnosis panggung haram karena menghilangkan akal tanpa ada manfaat. Dianalogikan dengan khamr. Ya, itu juga ada juga dalam teori hipnosis itu ya. Seperti dalam Solar Rosid atau apa itu referensinya saya nggak ingat. Itu adalah mengakses alam bawah sadar, super conscious mind yang datang dari Tuhan. Nah ini alam bawah sadar ini kan namanya kan macam-macam, seolah-olah ilmiah, seolah-olah itu adalah bagian dari ilmu psikologi, padahal itu kebatinan agama Hindu. Jadi main nama saja. Main nama saja, kayak apa namanya, oh ini sudah sukses, kamu nanti bisa sukses. Saya jadi ingat iblis ya. Hal adulluka ala syajaratil khuldi wa mulkin la yabla. Sukses kan apa namanya? Kekuasaan tanpa batas. Ya, syajaratil khuldi akan di surga akan selama kekal. Iblis kan sukses, kaya. Sukses semua itu kan. Jadi itu iya, Allah menjanjikan surga, Allah menjanjikan rahmat, Allah menjanjikan keselamatan akhirat. Kok kita nggak percaya? Percaya sama yang menjanjiin tadi kaya, sukses contohnya. Sukses apa contohnya? Nanti kita akan masuk nanti di NLP ya. Ini ya. Goal hipnosis menurut 6 yaitu reinkarnasi karma. Ya, mencapai kenikmatan hipnosis untuk mencoba jalan metafisika yang macam-macam. Itu kita nggak perlu. Ya, praktek 6, praktek hipnosis dalam 6 itu adalah dalam rangka reinkarnasi dan karma. Adalah apa namanya, untuk menciptakan karma yang baik, populer lah. Itu. Saya katakan tadi kan, seperti yang transcendental meditation tadi kan, untuk mencapai satu dengan Tuhan supaya keluar dari lingkaran setan karma dan reinkarnasi tadi dengan bersatu dengan Tuhan. Itu ya tidak bisa dipisahkan ya. Kenapa? Kalau memang kalau nggak ada kalau masih sadar Ustaz. Iya, tapi buat apa masih sadar gitu? Kalau sadar pun buat apa? Dengan teknik-teknik yang tadi yang tidak bisa lepas dari akarnya tadi, terbukti nggak bermanfaat. Oh iya, menjadikan perilaku otomatis. Panjang ceritanya. Tapi di sini juga, di sisi lain juga ada teknik-teknik psikoterapi yang dipelajari dengan percobaan dan apa namanya, dan percobaan riset eksperimen yang murni, tidak terkait dengan prinsip-prinsip dari. Nah ini ada ilmunya, dipelajari, tapi tersembunyi di rak-rak perpustakaan. Mereka memunculkan itu. Nah, mengapa itu tidak kita gali yang sumber asli tadi dari orang-orang yang berkompeten, yang orang-orang yang betul-betul belajar? Kok malah kita mengambil yang mudah, yang mudah tadi, yang enak tadi, sudah siap, sudah nggak usah ngel-ngel, praktis, ya, kari mangan, bahasanya cuma tinggal makan, bahasanya seperti itu. Ya, mencapai kenikmatan hipnosis untuk mencoba jalan metafisika, jalan rohani yang bermacam-macam ya. Kembali ke kehidupan sebelumnya. Dulu kita jadi apa? Jangan aja nanti ketahuan dulu jadi kodok.
Nggak usah jangan dibuka-buka itu. Atau dulu jadi nyamuk. Suka menghisap darahnya. Loh, kenapa jadi nyamuk sebelum jadi apa lagi? Jadi wong nakal. Seperti itu. Ya, pergi kehidupan setelah kita. Setelah kita nanti kita jadi apa sih? Ini kan ngawur. Ya, kontak dengan super conscious mind, kekuatan sempurna yang datang dari ini kok dating ya tadi. Wah, salah ini. Ya, pengalaman keluar dari tubuh. Apa? Iya. Iya. Apa itu? Apa itu? Iya. Iya. Nek engko ora bali terus piye? Itu apa kalau orang praktek rogo sukma itu jadi apa dia? Ngelihat apa ya? Sebetulnya itu bagian dari apa namanya tingkat meditasi. Kalau dia nyambung kalau itu nyambung sama supranatural. Ini kan sama-sama pakai jin juga. Jinnya yang membawa ininya tahu jinnya kan kita nggak tahu. Iya nggak tahu itu tersembunyi alam gaib itu nggak usah kita bongkar-bongkar itu. Yang ada ini aja kita belum selesai kok malah kita bongkar-bongkar yang gaib. Kayak namanya orang-orang yang kejawen itu ya, dia apa topo di sini nanti namanya ada datang apa itu kan setan. Ini kenapa barang tak bilang mas barang gaib itu sudah digaib itu sudah deliki sama Allah nggak usah dibongkar-bongkar. Soal atau yang bener, wah zikir yang bener kamu nemu jalan nggak usah ke topo kemana ke gunung mana ke itu mana itu apa dingin di sana ngapain? Ya, buat apa? Ya nanti dapat keris cilik. Ya dapat keris cilik ini saya topo dapat itu kan itu mungkin jinnya maling dari siapa nggak tahu yang punya keris cilik dikasih sini. Seneng banget itu untuk itu dari mana lah? Tafsir mereka ya dari Mbuh. Tapi tafsir kita Islam itu apa? Allah orang mungkin. Apain Allah mau ngasih siapa namanya ngasih keris cilik ke situ? Apa ndak benda apa besi-besi itu? Ngapain? Nabi jelas nggak mungkin. Malaikat ngopo kok namanya kok kayak namanya kurang kerjaan bahasa ngasih gitu. Ini kita pelajari ini. Apa namanya membawa pasien rukyah ke Nabi Khidir langsung, nggak usah lewat kita, udah Nabi Khidir Nabi kan udah pasti lebih mantap dari kita kan ya ngapain itu berarti apa setan buat apa menyesatkan supaya orang tambah sesat ketika dia atau pos itu dapat ini wah ini bener ini berarti dapat ini dari ini tambah mantap tambah sesat yang setan tugasnya itu ya inilah ya karena jadi untuk meningkatkan rohani supaya tingkatan karma menjadi nol ketika karma menjadi nol roh meningkat tinggi dan bersatu dengan Tuhan. Nah ini juga salah satunya hipnosis juga untuk mengakses kekuatan bawah sadar kita di praktek Hindu tadi dengan nama yang lain ini tidak bisa dipisahkan walaupun sadar itu tetap sadar tapi kita praktek Hindu juga kan. Ya walaupun orangnya sadar, walaupun orangnya tidak full kehilangan sadar, tapi orang Hindu juga. Hipnosis untuk mengorek-ngorek masa lalu buat apa? Buat konten saat AdSense saat. Astagfirullahaladzim. Jadi hilang dosanya hilang. Iya, dia udah bersatu dengan Tuhan, apa yang sholat? Iya, sama kan? Ya itu mungkin bisa dikaji namanya lebih dalam lagi namanya di buku-buku mereka ya. Dan yang disarah oleh orang-orang Barat dengan bahasa yang lebih mudah dipahami. Sarahnya itu ada sarahnya juga dari orang Barat itu yang karena kita nggak mungkin untuk ngakses untuk literatur aslinya dengan bahasa India udah nggak mungkin, tapi bahasa Inggris masih mungkin. Jadi itu sarahnya itu orang Inggris yang dibahasakan mudah difahami ketika mereka ke India belajar dengan pendeta langsung
dia bisa mensyarah dengan bahasa Inggris dan bisa itu. Dari situ kita pakai. Jadi ketika karma itu nol, maka ya dia roh meningkat ini sudah bersatu dengan Tuhan. Akhirnya ya nanti kehidupan berikutnya menjadi tidak karma lagi, tapi sudah bersatu dengan Tuhan, tidak jadi karma lagi. Iya, jadi makhluk spiritual. Ya, ya mungkin antum sudah bisa tadi mengcompare dengan apa yang antum tahu. Sama, persis. Jadi dewa, jadi apa nggak tahu, jadi Brahman apa saya nggak tahu. Connect kan, nyambung kan dengan itu kan, nyambung. Ya ini, nah ini NLP. Kembali kita untuk meraih mengakarnya dari sejarah ini ya. Ya NLP muncul saat Richard Pearse apa yang itu mengambil dari NLP itu mentranskrip ceramah Fritz Perls meniru cara dalam berbicara, menemukan bahwa dengan meniru bahasa dan cara berkomunikasinya maka mendapatkan hasil yang sama dengan Perls. Tapi yang dia pelajari bukan hanya Fritz Perls tadi, tapi juga Milton Erickson dan Virginia Satir. Ini nama-nama ini nanti akan connect nanti dengan kita akan membahasnya dari akar sejarah yang nanti kan kita bisa sama-sama tahu nanti kaitannya dengan. Nah, persen-persen ini itu tidak bisa dipisahkan dari gerakan 6.